A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin at-tahirin washabihi al-muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, pada kesempatan yang lalu kita sempat ingin membahas tentang maksud ibdal zalim di ayat yang telah kita baca. Tapi karena waktu tidak mencukupi sehingga kita membahasnya di waktu yang lain, dan sekaranglah kita ingin membahas maksud daripada zalim di ayat tersebut. Apakah zalim di ayat ini bermaksud bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan posisi imamah kepada orang yang berbuat zalim selama hidupnya, atau zalim di sini berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan jabatan imamah kepada orang yang pernah melakukan kezaliman meskipun nantinya dia bertobat. Mana yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala? Karena mungkin muncul dalam pertanyaan pemirsa, dalam Islam kan Allah Subhanahu wa taala menjunjung tinggi orang yang bertobat. Bahkan kesalahan-kesalahan sebelumnya itu terhapus dan digantikan dengan kebaikan. Artinya orang ini adalah orang yang baru, orang yang suci. Orang yang suci layak untuk mendapatkan kedudukan ilahi. Pertanyaan ini berhubungan erat dengan ayat yang telah kita baca sebelumnya. Makanya kita perlu membahas apa sih maksud daripada zalim di sini. Syekh Ja'far Subhani mengatakan bahwa zalim di sini memiliki arti bahwa orang yang melakukan zalim sedikit meskipun pada akhirnya dia bertobat, orang ini tidak termasuk dalam orang-orang yang akan mendapatkan jabatan imamah. Dengan kata lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa orang yang pernah berbuat kesalahan dan kezaliman, dia tidak akan pernah mendapatkan posisi imamah. Ketika yang dimaksud daripada zalim adalah melakukan kezaliman meskipun sedikit, meskipun melakukan kezaliman dalam beberapa waktu saja, maka artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan jabatan imamah bagi orang yang pernah melakukan kezaliman. Dan ini artinya apa? Orang yang diberi jabatan imamah adalah maksum. Ini merupakan satu penjelasan Syekh Ja'far Subhani dalam rangka menggunakan ayat wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin untuk menunjukkan bahwa imam itu harus maksum. Imam mustahil tidak maksum. Dengan penjelasan ini maka kita mendapatkan satu poin bahwa mazhab imamiyah dalam meyakini sesuatu bukan hanya bersandar kepada hukum rasional, tapi mereka pun bersandar kepada hukum tekstual. Dan ini merupakan satu bukti kekuatan mazhab imamiyah dalam ideologi. Jadi ideologi yang benar adalah ideologi yang memiliki dasar yang kuat. Di samping memiliki dasar rasional, ideologi ini pun memiliki dasar tekstual. Karena dasar tekstual itu menguatkan dasar rasional. Setelah kita bersama-sama membuktikan bahwa keismahan adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang imam, sekarang kita ingin membahas satu isu para pemirsa. Karena memang yang selalu mengulang dan menekankan tentang isma adalah mazhab imamiyah, maka
ada satu ulama yang dia selalu menyerang mazhab Imamiyah dan mengatakan bahwa keyakinan ismah seorang imam ini berasal daripada Persia. Karena Persia dulu kan sistemnya kerajaan. Mereka meyakini bahwa hakim ini adalah seseorang yang harus ditaati. Hakim adalah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ketika mereka itu masuk kepada mazhab Imamiyah, keyakinan ini dimasukkan ke dalam ideologi mazhab Imamiyah. Sehingga mereka meyakini bahwa Imam Ali bin Abi Thalib itu maksum, imam-imam yang lain itu adalah maksum. Dan mereka meyakini bahwa imam-imam Ahlul Bait salamullah alaihim itu tidak pernah melakukan kesalahan dan maksiat. Dan kata pengkritik ini, keyakinan seperti ini sudah banyak kita dapatkan di Yahudi. Jadi berlebihan dalam mencintai seorang pemimpin itu sudah banyak dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya, sebelum Islam itu datang. Untuk menjawab hal ini, Syekh Ja'far Subhani membawakan berbagai ayat Al-Quran dan berbagai hadis. Beliau mengatakan bahwa keyakinan ismah yang dimiliki oleh mazhab Imamiyah murni berasal daripada tekstual dan rasional. Artinya tidak ada satu warisan budaya kerajaan-kerajaan terdahulu Persia yang kemudian dimasukkan ke dalam ideologi mazhab Imamiyah. Syekh Ja'far Subhani mengatakan bahwa kita meyakini para imam Ahlul Bait itu maksum karena memiliki argumentasi tekstual. Salah satunya adalah ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathhira. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mensucikan ahlul bait, untuk membuang kotoran dari ahlul bait salamullah alaihim. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membatasi bahwa kehendaknya itu hanya khusus untuk ahlul bait salamullah alaihim. Dan ini sudah membuktikan bahwa kemaksuman adalah sesuatu yang dijelaskan oleh Al-Quran, di mana Al-Quran dengan jelas mengatakan bahwa ahlul bait adalah maksum, ahlul bait adalah suci. Dengan dasar inilah kemudian mazhab Imamiyah berideologi bahwa imam ahlul bait adalah maksum. Jadi tidak ada warisan budaya dari kaum Persia yang dimasukkan ke dalam ajaran mazhab Imamiyah. Ini adalah tuduhan yang tidak berdasar sama sekali. Kemudian ada sabda Nabi yang berbunyi, Inni tarikun fikum al-thaqalaini kitabullah wa itrati ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Ini adalah hadis thaqalain, hadis yang sangat terkenal baik dari mazhab Imamiyah maupun mazhab yang lain juga menukil hadis ini dan ada di kitab-kitab hadis mereka. Rasul mengatakan begini, sesungguhnya aku meninggalkan kepada kalian dua pusaka. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran. Wa itrati, itu keluargaku. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka mustahil kalian akan tersesat. Ini artinya apa? Artinya bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan satu pedoman kepada umat ini supaya tidak tersesat. Pedoman tersebut bukan hanya Al-Quran, tapi Ahlul Bait pun pedoman untuk kita semua. Dan ketika Ahlul Bait disandingkan dengan Al-Quran, artinya apa? Ahlul Bait juga suci seperti Al-Quran. Ketika Al-Quran tidak ada kesalahan sama sekali di dalamnya, maka Ahlul Bait pun tidak akan melakukan kesalahan. Ini adalah
satu dasar kenapa mazhab Imamiyah meyakini keismahan untuk seorang imam. Baiklah, pemirsa, insyaallah kita akan meneruskan bahasan tentang teori imamah di dalam mazhab Imamiyah di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.